Hi guys, nama gue Farid. Di sini gue akan ngejelasin tentang gangguan mental, namanya OCD. Di sini gue akan ngejelasin tentang apa itu OCD. Lalu kita akan ngebahas tentang klasifikasinya di PPDGJ 3 dan DSM-5, DSM-5. Lalu kita akan membahas tentang gejalanya di PPDGJ. Dan terakhir kita akan ngebahas tentang intervensi yang cocok dan efektif untuk para penderita gangguan OCD seperti apa. Pertama, gue akan ngejelasin tentang apa itu OCD. OCD adalah singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder, yaitu sebuah gangguan mental yang memiliki ciri khas utama yaitu dua hal dari namanya, yaitu pikiran obsesif dan juga perilaku kompulsif. Nah, pikiran obsesif itu adalah sebuah angan-angan atau ide atau pikiran tentang sesuatu yang spesifik. Dalam hal ini kalau dalam kasus OCD adalah tentang kehidupan sehari-harinya pasien, individu penderitanya, dan sifatnya itu intrusif, terus-terusan muncul dan tidak bisa dikendalikan oleh pasien itu sendiri secara alam sadar ya. Dan ini membuat pasien merasa cemas dan merasa risih dengan pikiran-pikiran tersebut yang selalu muncul dan dia nggak bisa kendalikan. Nah, biasanya pemikiran obsesif ini muncul dengan nuansa corak negatif. Biasanya ini pemikiran obsesif ini coraknya kalau nggak berbahaya buat diri sendiri, seperti kayak kena infeksi atau misalnya dia kecelakaan, moodnya jelek, atau misalnya kebiasaan coraknya ke bahaya orang lain, seperti kayak kebakaran, kecelakaan, terus juga kejatuhan sesuatu, gitu. Sesuatu yang sebenarnya terlalu berlebihan untuk dipikirkan. Dan sesuatu yang emang nggak wajar untuk dipikirkan seseorang dalam situasi tersebut. Dan kecemasan itu muncul dan membuat pikirannya risih, sehingga orang-orang tersebut itu melakukan tindakan untuk menetralisir rasa cemas tersebut, yaitu melalui perilaku kompulsif atau biasanya sering disebut dengan ritual berulang. Jadi perilaku kompulsif ini dilakukan untuk menetralisir rasa cemas yang ditimbulkan dari pikiran obsesif yang muncul secara intrusif. Nah, biasanya yang sering ditemui di pasien-pasien dunia nyata itu perilaku kompulsifnya itu biasanya kalau nggak tentang kebersihan, misalnya kebersihan tubuh, atau biasanya sering dimanifestasikan dengan cuci tangan terus, lalu memeriksa hal-hal di kehidupan sehari-hari seperti memeriksa pintu, pagar, terus juga memeriksa setrikaan yang sudah selesai mati dengan benar apa enggak, meriksa cek kompor ada apinya sudah mati belum dengan pasti, terus tentang pengulangan angka atau kata atau kalimat tertentu, lalu kerapian dan juga keteraturan di kehidupan sehari-hari. Yang unik adalah saat mereka melakukan perilaku kompulsif, justru itu bukan malah membuat kecemasan yang ditimbulkan, itu justru akan menambah rentang kecemasannya akan jadi lebih lama. Jadi orang kalau misalnya melakukan perilaku kompulsif justru bukan bikin kecemasannya hilang, tapi malah bikin kecemasannya itu berjangka lama. Jadi memang ini siklusnya berulang dan terus ngelakuin seperti itu. Makanya bisa sampai berjam-jam melakukan perilaku kompulsifnya dan justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari. OCD ini kalau di DSM-5 itu digolongkan dalam golongan gangguan neurotik. Jadi neurotik itu adalah golongan yang mencakup gangguan-gangguan tentang bagaimana orang atau cara individu bereaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan di kasus OCD, individunya itu kesulitan dalam menangani pikiran-pikiran obsesif yang muncul berterus-terusan secara intrusif dan dia nggak bisa kendalikan, sehingga menimbulkan rasa cemas dan rasa risih berkepanjangan. Nah, lalu bagaimana dengan perbedaannya dengan perfeksionis? Biasanya banyak orang yang kebingungan membedakan antara OCD dan perfeksionis. Sebenarnya gampang, karena perfeksionis itu adalah tipe kepribadian ya, dan OCD itu adalah tipe gangguan, bukan tipe kepribadian tapi tipe gangguan. Bisa dikatakan gangguan OCD ini karena memenuhi 3 hal nih. Yang pertama adalah adanya simptom yang jelas, adanya gejala yang jelas, yaitu tentang pikiran-pikiran intrusif yang muncul, melakukan perilaku kompulsif yang terus-terusan, dan orang lain selain dirinya itu melihat itu dan ngerti bahwa oh ya, dia ngelakuin hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah distress functionality. Distress, D2 stress.
Jadi stresnya itu berasal dari dirinya sendiri maupun dari faktor eksternal. Jadi dari stresnya itu dapat dari faktor internal, yaitu dari diri sendiri, maupun faktor eksternal, yaitu penyakitnya itu sendiri. Maksudnya dia mendapatkan sumber stres karena dirinya sendiri yang memikirkan hal tersebut. Pertama, yang kedua, dia nggak bisa mengendalikan sumber stres eksternalnya, yaitu dari gangguannya. Jadi gangguannya itu nimbulin stres tanpa dia bisa kendalikan. Itu adalah yang dimaksud dengan stres eksternal gitu. Dan yang ketiga, kenapa ini digolongkan sebagai gangguan? Karena disability dalam aktivitas sehari-hari. Karena orang-orang yang menderita gangguan OCD itu sudah dipastikan mereka akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan itu justru membuat mereka frustasi dan putus asa karena mereka nggak tahu harus ngelakuin apa, karena ya nggak bisa berhentiin juga gitu kalau misalnya tanpa bantuan tenaga profesional. Jika ketiga hal itu tadi ya secara bersamaan itu muncul, maka kita bisa pastikan bahwa orang tersebut ada ciri-ciri gangguan OCD dan harus ditangani oleh tenaga profesional. Sedangkan kalau misalnya tentang perfeksionis, meskipun memang memiliki gejala yang sama, namun orang-orang perfeksionis itu tidak merasa kehidupannya itu berantakan, kacau, maupun merasa risih tentang perilakunya. Meskipun orang lain iya sih, tapi orangnya sendiri itu tidak terganggu kehidupan sehari-harinya dan aktivitasnya fine-fine aja tentang hal itu. Oke, selanjutnya gue akan ngejelasin tentang klasifikasi dari OCD itu sendiri di PPDGJ. Nih, diagnosis, kelihatan? Diagnosis gangguan, ya, diagnosis gangguan jiwa, PPDGJ 3 atau DSM-5. So, di dalam PPDGJ, penyakit OCD itu masuk ke kategori neurotik, dan dia masuk ke golongan-golongan neurotik aksi 1 dan dalam kode F42. Golongan gangguan neurotik tadi udah gue jelasin, dan axis 1 itu adalah penggolongan multiaksial di dalam buku ini, PPDGJ, yang artinya sebenarnya OCD, gangguan OCD itu menjadi fokus utama banget dari para tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Jadi fokusnya utama banget, jadi makanya dimasukkan ke dalam aksis 1. Dan OCD ini sendiri bisa dilihat di F42, gangguan obsesif kompulsif, terdapat cabang F42, F42,0, F42,1, F42,2, 42,8, dan juga F42,9. So, mari kita bahas tentang gejala dari penyakit OCD, gangguan OCD ini. Mari kita lihat dari PPDGJ-nya langsung ya. Gue akan fokus kepada poin yang ketiga, yaitu gejala-gejala obsesif harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, harus disadari sebagai pikiran atau impuls diri sendiri, sehingga individunya itu memang sebenarnya sadar bahwa dia itu ngelakuin pikiran-pikirannya itu terus bermunculan, dan dia sadar bahwa dia melakukan perilaku kompulsif kayak ngecekin pintu, atau misalnya ngecekin jendelanya, atau misalnya dia ngecekin kompor sebelum dia keluar dari rumahnya, atau misalnya sebelum tidur dia ngecekin jendela terus kunci udah dikunci semua atau belum. Itu dia sadar tentang hal itu, tapi dia nggak bisa stop untuk memikirkan dan melakukan hal tersebut. Yang kedua, sedikitnya ada satu pikiran atau tindakan yang tidak berhasil dilawan, meskipun ada lainnya yang tidak lagi dilawan oleh penderita. Tentu seiring perkembangan waktu, pasien-pasien OCD bisa beradaptasi dengan pikiran intrusifnya. Namun ada kalanya pikirannya itu nggak bisa dia kendalikan dengan penuh. Yang ketiga, pikiran untuk melakukan tindakan tersebut di atas bukan merupakan hal yang memberi kepuasan atau kesenangan. Sekedar perasaan lega dari ketegangan atau anxietas, tidak dianggap sebagai kesenangan seperti dimaksud di atas. Karena memang pikiran-pikirannya ini terus bermunculan hingga membuatnya di dalam titik bahwa ini udah nggak bener. Cemas, merasa uneasy, merasa risih sekali tentang hal tersebut. Yang keempat, gagasan, bayangan, pikiran atau impuls tersebut harus merupakan pengulangan yang tidak menyenangkan, unpleasantly repetitive. Jadi sesuatu perilaku kompulsifnya itu ya sesuatu yang sebenarnya sebelumnya dia nggak pernah ngelakuin, sebuah kebiasaan yang dia sebelumnya nggak pernah ngelakuin dan ngelakukan, ya udah tiba-tiba ngelakuin itu.
kok ngelakuin kayak begini sih gue, nyuci tangan atau misalnya ngecekin pintu atau misalnya ngecekin kompor sebelum keluar rumah. Dan yang pertama, untuk menegakkan diagnosis pasti gejala-gejala obsesif atau tindakan kompulsif atau kedua-duanya harus hampir setiap hari selama sedikitnya 2 minggu berturut-turut. Wow. Jadi memang 2 minggu berturut-turut hampir di setiap harinya merasakan gejala OCD dan baru bisa dikatakan bahwa itu adalah OCD. Nah, terakhir kita akan ngebahas tentang intervensi dari gangguan OCD itu sendiri. Biasanya untuk para tenaga kesehatan mental diberikan kombinasi antara obat-obatan dan juga terapi, karena ini yang paling efektif gitu ya. Untuk obat-obatannya biasanya diberikan golongan obat-obatan anti-stimulan seperti fluoxetine dan clomipiramin, ya besar dosisnya 20 mg per hari. Dan untuk terapi itu untuk mengurangi pikiran-pikiran obsesifnya untuk terus-terusan muncul, dan kalau misalnya muncul kecemasan dan rasa risihnya akan berkurang. Lalu untuk terapi behavioral biasanya terapi behavioral seperti CBT digunakan untuk mengurangi frekuensi dari perilaku kompulsif yang nantinya akan dilakukan kalau misalnya pikiran obsesif intrusifnya muncul. Nah, kalau ngomongin tentang CBT-nya, fokusnya CBT itu untuk ngurangin perilaku kompulsifnya, sehingga fokusnya adalah untuk merubah mindset dan juga merubah perilaku dari pasiennya sendiri dalam melihat gejala-gejala yang nantinya pada saat nantinya akan muncul dengan sendirinya. Diharapkan pasien yang melakukan terapi CBT, terutama untuk gangguan OCD, itu bisa melihat perspektif lain. Kalau misalnya, ternyata kalau misalnya gue kepikiran tentang hal ini nggak penting-penting amat. Ketimbang aku bikin stres atau rasa cemasnya muncul karena gue memikirkan hal ini, gue akan melihatnya dari perspektif yang lain gitu. Jadi memang CBT itu memfokuskan dalam hal mengubah mindset dan mengubah perilaku dari pasien dalam melihat sesuatu, terutama untuk yang di gangguan OCD seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari gue tentang OCD. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Ntar gue juga kasih tauin link tentang research lanjutan atau bacaan lanjutan. I'll put the link in the description below if you want to read more about the research about this topic. Dan gue akan berharap sangat untuk melihat respon kalian tentang OCD, dan mungkin bisa share pengalaman tentang penderita pasien OCD juga di kolom komentar. It's okay, nggak masalah. I'll be happy to share with you about this one. Thank you so much about your attention. Terima kasih buat semua yang telah menyaksikan sampai akhir. Dadah.